Di episode sebelumnya, Nindya udah bahas beberapa smartphone yang memiliki skor Antutu tertinggi di kelasnya. Mulai dari mid-range sampai flagship, udah Nindya kupas tuntas skor yang dimiliki setiap smartphone. Antutu memang memiliki penilaian yang unik dalam menentukan performa suatu smartphone. Mulai dari membandingkan performa UX, RAM, CPU, serta GPU. Bukan hanya memberikan nilai pada hardware, tapi juga dari software yang ditanamkan. Tapi rasanya nggak adil kalau Nindya hanya bahas skor Antutu yang dimiliki smartphone mid-range dan flagship level. HP entry level yang pas sama kantong sobat miskin kayak Nindya, sepertinya perlu diketahui juga skor Antutunya berapa. Dan ini dia smartphone entry level 1 sampai 2 jutaan dengan skor Antutu tertinggi. Mulai dari urutan terendah dengan skor 166.605 poin. Mi A2 varian RAM storage 4/64 GB berada di urutan paling akhir dalam rekomendasi kali ini. Walaupun rilis pada September 2018 silam di Indonesia, smartphone besutan Xiaomi ini berhasil mengalahkan skor Antutu dari smartphone keluaran terbaru seperti A5 2020 varian 3/64 GB. Kalau kamu mati gaya karena nggak bisa selfie, smartphone ini bisa bantu kamu terlihat menawan dengan bantuan kamera selfie berkonfigurasi 20 megapiksel yang sudah menggunakan sensor Sony IMX376. Untuk mendukung kamu dalam bermain game mobile, smartphone ini dibekali dengan chipset Snapdragon 660 AI dengan layar beresolusi Full HD+. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Kamu mau buat video keren biar nggak kalah sama lawan gebetan? 48 megapiksel Super Steady Camera pada Samsung A50s bisa wujudin itu semua biar kamu jadi pemenang hatinya doi. Karena smartphone yang rilis pada September 2019 ini bisa merekam layaknya kamera profesional. Lalu dengan chipset Exynos 9611 yang dikolaborasikan RAM storage 4/64 GB, Samsung Galaxy A50s berhasil mendapatkan skor Antutu mencapai 173.850 poin. Ditambah fitur game booster. Kalau cuma sekedar main Mobile Legends atau PUBG bisa dilahap sama smartphone ini. Hitung-hitung rehat sejenak setelah susah payah buat video ya Facebook Mania. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di sini ada yang matanya sakit karena bermain game mobile terlalu lama. Kalau ada, lebih baik buang smartphone yang kamu pakai sekarang dan beralih ke Xiaomi Redmi Note 8. Pasalnya, layar dari smartphone ini sudah memiliki sertifikat TUV Rainland yang membuat mata kalian jadi lebih terlindungi. Apalagi perpaduan antara layar beresolusi Full HD Plus dengan kinerja dari prosesor Snapdragon 665 yang bisa melancarkan peperangan virtual tanpa adanya lag. Dan gak sampai di situ, Redmi Note 8 pun memiliki skor Antutu mencapai 175.381 poin pada varian RAM storage 4/128 GB. Cukup menarik bukan? Walaupun harganya berada di angka 2 jutaan, tapi worth it kok sama apa yang dimiliki smartphone ini. Gimana? Siap untuk membuang smartphone yang kamu miliki saat ini? Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Smartphone selanjutnya bisa dibilang sebagai adik yang tidak mau kalah sama kakaknya dengan skor Antutu 179.544 poin. Redmi Note 7 berhasil mengungguli Redmi Note 8. Padahal yang diuji coba oleh Antutu sama-sama pada varian 4/128 GB. Keanehan gak sampai di situ aja ternyata. Chipset yang dipakai oleh Redmi Note 7 pun tergolong lebih rendah dari yang dipakai oleh si kakak, yaitu Snapdragon 660. Tapi kok bisa ya skor Antutunya bisa lebih tinggi? Pada sektor GPU-nya pun, Redmi Note 7 dibekali dengan GPU Adreno 512 yang lebih rendah dari Redmi Note 8 yang dibekali GPU Adreno 610. Apa mungkin spesifikasi Redmi Note 7 sebenarnya buat Redmi Note 9? Berarti Xiaomi salah rilis produk. Aduh, daripada suuzon, mending lihat spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ya.
kecil-kecil cabai rawit, rasanya cocok nih dia kasih buat Realme C3. Pada varian 3/32GB, smartphone harga 1 jutaan ini berhasil mengalahkan smartphone seharga 2 jutaan seperti Samsung Galaxy A50s, Redmi Note 8, dan Redmi Note 7 dengan skor Antutu mencapai 180.237 poin. Mungkin ini semua karena perpaduan antara prosesor MediaTek Helio G70 dengan GPU Mali G52 kali ya guys. Dengan teknologi Hyper Engine pada prosesor besutan MediaTek tersebut, smartphone ini mampu memberikan optimasi ganda untuk pengalaman bermain game yang lancar. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Tidak rilis di Indonesia membuat para Mi fans sedikit kecewa dengan Xiaomi ini sepertinya. Pasalnya, Redmi Note 7 Pro varian 6/128GB memiliki skor Antutu mencapai 213.733 poin, yang menjadikan smartphone dengan kamera utama mencapai 48MP ini berada di 2 teratas sebagai smartphone entry level dengan skor Antutu tertinggi. Dengan prosesor Snapdragon 675 yang dikolaborasikan octa-core Kryo 460, smartphone ini bisa menjalankan game-game populer seperti Mobile Legends ataupun PUBG dengan grafis yang oke. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dan yang menjadi jawara dalam episode kali ini yaitu Realme 3 Pro varian 4/64GB dengan skor Antutu mencapai 215.363 poin. Smartphone dengan dual kamera belakang ini mampu menduduki kursi teratas di kelas entry level. Pantes aja, pada saat perilisannya Mei 2019 silam, smartphone ini mengusung tagline kecepatan ngebut yang hasilnya selaras dengan skor Antutu yang didapatkan. Untuk memanjakan kalian para gamers dalam memenangkan pertandingan, smartphone ini dibekali dengan prosesor 710 yang dikolaborasikan dengan Adreno 616. Dan kalau kalian mau bermain dengan jangka waktu yang lama, sepertinya tidak salah memilih smartphone ini karena dibekali baterai 4045 mAh yang didukung dengan pengisian daya cepat VOOC 3.0. Karena kolaborasi tersebut, Realme mengklaim bisa mengisi daya 100% hanya dalam 80 menit. Untuk spesifikasinya dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dilihat dari hasil yang didapatkan, memang harga smartphone tidak terlalu berpengaruh terhadap performa yang didapatkan ya price bookman-nya. Tapi pastinya setiap smartphone punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pilihlah sesuai kebutuhan. Kalau kalian mau membeli smartphone ini, bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Media pamit. Ciao Bella!